Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dan kali ini masih dari emiten barang baku dengan aksi korporasi di mana saham emiten hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di mana PT Merdeka Baterai Material Tbk atau MBMA akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau disebut juga dengan right issue, di mana right issue dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Dikutip dari prospektus perseroan, PT Merdeka Baterai Materials Tbk atau MBMA berencana melakukan rights issue dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Manajemen MBMA menjelaskan, rights issue ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan sehingga memberikan MBMA tambahan dana untuk melindungi kinerja perseroan. Rencananya dana rights issue ini akan digunakan untuk kebutuhan likuiditas umum, belanja modal, modal kerja, dan pengembangan usaha MBMA, anak perusahaan dan entitas asosiasi. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 bulan dan pelaksanaan rights issue akan bergantung kepada hasil RUPS ST di 21 Juni 2024. Apabila pemegang saham tidak melaksanakan rights issue, maka kepemilikan pemegang saham akan terdilusi dengan persentase maksimum sebesar 9,1% dari jumlah kepemilikan saham di MBMA. Seperti diketahui, saham MBMA dimiliki PT Merdeka Energi Nusantara sebanyak 54,04 miliar saham atau 50,04%. Boy Tohir 6,83 miliar saham atau 6,33%, Huayong International atau Hong Kong Limited 8,14 miliar saham atau 7,55%, PT Alam Permai 5,86 miliar saham atau 5,43%, Winato Kartono 2,36 miliar saham atau 2,19%, dan masyarakat 30,74 miliar saham atau 28,46%. Berbagai sumber IDX Channel. Dari perkembangan sisi fundamental pemirsa, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan teknikal untuk saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini ketika sektor barang baku mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menjadi pemimpin rotasi pergerakan sektoral di sesi pertama pada siang tadi. Langsung saja dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 565 mengalami penguatan jika dibandingkan penutupan hari sebelumnya di 16 Mei di Rp555 per saham. 9.50 mengalami kenaikan ke 570 dan 11.30 penutupan di sesi pertama siang tadi dan sudah diperdagangkan di atas level 600-an dan pembukaan sesi kedua saham MBMA sudah diperdagangkan di level Rp610 per saham. Saya akan sampaikan update-nya posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan sesi kedua. Penguatan saham MBMA sudah mulai terbatas, diperdagangkan di level 600 menguat di 8,11%, tadi sempat menguat di atas 11% dan level tertinggi intraday di sepanjang perdagangan hari ini di sesi kedua di Rp625 per sahamnya. Langsung saja kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MBMA di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ke grafis selanjutnya pergerakan saham MBMA di 6 bulan terakhir. Di perdagangan 13 Desember, saham MBMA diperdagangkan di level 600-an. Kemudian di Januari, awal 2024, ini mengalami penguatan ke level Rp610 per saham. Bahkan di Februari, ini sudah menembus di level Rp700 per sahamnya. Bahkan secara intraday-nya sempat ke 710 pemirsa, namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Di perdagangan Maret, saham MBMA mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan sudah meninggalkan level 500-an tepatnya di Rp480 per saham. April mencoba untuk bangkit ke 500-an, mendekati ke 600-an pemirsa, sementara di perdagangan hari ini di Maret 17 Mei maksud saya, ini sudah menembus kembali di level 600-an untuk MBMA. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pemirsa. Posisi dari price to earning ratio dan juga beberapa indikator lainnya. Price earning ratio-nya sudah premium di 650,03 kali, PSR-nya di 3,17 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 2,75 kali, sementara PCFR-nya minus di 278,59 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi
Referensi untuk Anda.